selamanya mentari bersinar. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali kita sama-sama bertemu lagi pada News Blessing edisi Senin 19 Juli 2021. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 17 ayat 22. Begini bunyi firman Tuhan: hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, di sini dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kata gembira itu identik dengan kata berbahagia. Ya, kalau kita melihat kondisi saat-saat ini ya, COVID sedang menggila ya, kan disebut juga ini gelombang kedua ya. PPKM terjadi di mana-mana. Mungkin kita di awal tahun mengira COVID akan mereda, setelah itu ada vaksin dari pemerintah, kita mengira keadaan akan segera membaik. Ternyata akhir tahun ini keadaan semakin memburuk. Ada saudara seiman yang mengatakan bahkan kematian seolah-olah mendekat. Mungkin dulu kita mengira COVID itu sangat jauh, orang yang meninggal kita tidak tahu siapa, kita tidak kenal, tetapi mungkin sekarang mungkin tetangga kita atau juga teman dekat kita, seseorang yang kita kenal itu terkena. Begitu juga dengan PPKM, dampaknya itu begitu mengerikan ya bagi kita semuanya. Mungkin pekerjaan menjadi sulit, dan mungkin pada awal tahun kita merencanakan akan seperti ini, akan seperti itu. Kita mengira kehidupan akan semakin baik, tetapi rencana kita semua mungkin gagal. Nah, dapatkah kita berbahagia dengan kondisi seperti itu? Tetapi firman Tuhan berkata, bahagia itu tidak tergantung dengan kondisi kita. Kalau dalam keadaan yang paling sulit, kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa berpikir positif, itu kita disebut dengan berbahagia. Dengan kondisi apapun kita masih bersyukur dengan Tuhan, itu berbahagia ya. Bahagia itu tidak tergantung dengan kondisi yang mengkhawatirkan, kondisi yang semakin sulit. Berbahagia itu tergantung dengan hati kita yang selalu berpikir positif, selalu mencari apa anugerah Tuhan, apa rencana Tuhan. Kalau kita merenungkan segala kebaikan Tuhan, kita masih bisa bangun pagi, kita masih diberi nafas, kita masih sehat, itu kita bersyukur dan kita akan berbahagia. Kalau kita tidak bisa bersyukur, hari-hari, bayangkan hari-hari yang kita lalui. Kalau dalam pagi hari kita sudah mengkhawatirkan, kita hari ini makan apa, pekerjaan apa yang bisa lakukan, belum dalam kondisi pelajaran daring selama ini kita berpikir situasi semakin sulit, belum apa-apa kita khawatir, maka sepanjang hari yang kita lakukan adalah hal-hal yang negatif. Tetapi kalau kita bangun pagi, kita masih bisa bersyukur atas anugerah Tuhan, atas setiap kesehatan yang Tuhan berikan. Sekarang kesehatan itu sangat mahal. Mungkin udara yang kita rasa setiap pagi kita hidup dengan gratis itu juga akhir-akhir ini semakin berharga. Itu kita dapat mensyukuri hal sekecil itu. Kalau kita sudah Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kita kehidupan, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Kita itu berbahagia dan kita bersyukur atas setiap anugerah Tuhan. Bersungguh-sungguh akan membuat segala sesuatu itu sulit, dan kita mau belajar, kita mau bersyukur atas setiap anugerah Tuhan, atas setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Sekecil apapun mungkin kita harus belajar bersyukur, menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, firman Tuhan. Yesus.